Keinginan adalah gema dari kerinduan terdalam jiwa kita, cerminan dari aspirasi yang paling mendalam. Dalam video kali ini, kita akan memulai eksplorasi menarik tentang cara mewujudkan keinginan menggunakan hukum spiritual yang mengatur alam semesta. Ini bukan sekadar angan-angan, ini adalah tentang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip universal yang kuat seperti hukum ketertarikan dan hukum getaran, untuk secara efektif membawa impian Anda menjadi kenyataan. Dalam perjalanan ini, kita akan menggali bagaimana menyelaraskan pikiran, emosi, dan tindakan Anda dengan hukum spiritual yang dapat memengaruhi arah hidup Anda. Baik itu pencapaian pribadi, kepuasan emosional, atau pencerahan spiritual, memahami dan memanfaatkan hukum-hukum ini membuka pintu ke dunia di mana keinginan Anda tidak hanya sekadar harapan, tetapi berubah menjadi kenyataan yang nyata. Mari kita mulai perjalanan penemuan dan pemberdayaan ini, mengungkap rahasia untuk mengubah keinginan terdalam Anda menjadi pengalaman hidup yang nyata. 1. Memahami hukum ketertarikan. Memahami hukum ketertarikan adalah dasar dalam perjalanan mewujudkan keinginan Anda. Prinsip ini beroperasi dengan premis yang serupa menarik yang serupa. Singkatnya, dengan memfokuskan energi mental Anda pada apa yang benar-benar Anda inginkan, baik itu kesuksesan, cinta, kesehatan, atau kekayaan, Anda mulai menarik hal-hal tersebut ke dalam hidup Anda. Ini seperti menyetel frekuensi pikiran Anda agar sesuai dengan getaran keinginan terdalam Anda. Bayangkan pikiran Anda sebagai magnet yang kuat. Setiap kali Anda mengarahkan pikiran pada aspirasi Anda, pada dasarnya Anda menciptakan kekuatan magnet yang menarik pengalaman dan peluang serupa ke arah Anda. Proses ini bukan hanya ide filosofi, tetapi juga didasarkan pada dampak psikologis dari pikiran kita terhadap tindakan dan perilaku kita. Ketika Anda mempertahankan fokus positif, tindakan Anda secara alami sejalan dengan tujuan Anda. Penelitian psikologis mendukung fenomena ini. Studi telah menunjukkan bahwa pola pikir positif dapat secara signifikan meningkatkan manajemen stres, meningkatkan kesehatan secara keseluruhan, dan mengarah pada kesuksesan yang lebih besar dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan mengantisipasi hasil positif, Anda tidak hanya sekadar berangan-angan. Sebaliknya, Anda mempersiapkan pikiran Anda untuk mengenali dan meraih peluang yang sesuai dengan aspirasi Anda. Oleh karena itu, hukum ketertarikan bukan hanya tentang berharap yang terbaik. Ini tentang membentuk kerangka mental yang meningkatkan kemungkinan Anda dalam mencapai tujuan. Dengan sengaja mengarahkan pikiran pada apa yang Anda inginkan daripada apa yang Anda takutkan atau ingin hindari, Anda menjadi peserta aktif dalam membentuk takdir Anda. Prinsip ini mendorong Anda untuk memanfaatkan kekuatan pikiran Anda untuk menciptakan realitas yang selaras dengan aspirasi terdalam Anda. 2. Peran pola pikir dan keyakinan. Peran pola pikir dan keyakinan dalam proses mewujudkan keinginan Anda tidak dapat diremehkan. Keyakinan Anda bertindak sebagai fondasi di mana realitas Anda dibangun, mewarnai lensa yang Anda gunakan untuk melihat dunia. Pola pikir dan keyakinan tidak hanya mempengaruhi bagaimana Anda menafsirkan pengalaman Anda, tetapi juga bagaimana Anda merespons berbagai situasi yang ada. Untuk secara efektif mewujudkan keinginan Anda, membangun pola pikir positif sangatlah penting. Hal ini melibatkan keyakinan bahwa Anda dapat mencapai tujuan Anda, dan melihat tantangan bukan sebagai hambatan yang tidak dapat diatasi, tetapi sebagai peluang untuk pertumbuhan dan pembelajaran. Mengatasi keyakinan yang membatasi adalah langkah penting dalam perjalanan transformasi ini. Keyakinan negatif ini, yang seringkali berakar dari pengalaman masa lalu atau dari kondisi sosial, dapat secara signifikan menghalangi kemampuan Anda untuk mewujudkan keinginan. Keyakinan yang membatasi ini mungkin muncul sebagai pikiran seperti, "Saya tidak cukup baik," atau "Saya tidak bisa mencapai ini."
Dengan secara sadar mengidentifikasi dan menantang keyakinan yang membatasi ini, Anda dapat membebaskan diri dari cengkeramannya dan membuka diri Anda untuk dunia yang penuh dengan kemungkinan baru. Dengan mengganti keyakinan yang membatasi menjadi seperti, "Saya mampu dan pantas meraih kesuksesan," dapat secara signifikan mengubah pendekatan Anda terhadap kehidupan. Perubahan dalam pola pikir ini lebih dari sekadar latihan berpikir positif. Hal ini secara fundamental mengubah cara Anda berinteraksi dengan dunia. Tindakan dan keputusan Anda mulai selaras dengan keyakinan baru yang memberdayakan ini, menempatkan Anda di jalan menuju pencapaian tujuan Anda. Kombinasi dari pemahaman tentang hukum ketertarikan dan membina pola pikir serta keyakinan positif, menjadi landasan untuk mengubah keinginan Anda dari sekadar pikiran menjadi kenyataan yang nyata. Ini tentang menyelaraskan energi mental dan emosional Anda dengan frekuensi dari apa yang Anda inginkan, sehingga menciptakan kondisi yang tepat bagi impian Anda untuk terwujud dalam hidup Anda. 3. Teknik visualisasi dan afirmasi. Visualisasi bukan sekadar berhayal. Ini adalah teknik yang kuat di mana Anda membayangkan tujuan yang diinginkan seolah-olah sudah terjadi. Praktik ini tentang menciptakan gambaran mental yang begitu jelas dan terperinci sehingga terasa begitu nyata. Misalnya, jika tujuan Anda adalah meraih kesuksesan dalam karir, jangan hanya memikirkannya secara abstrak. Sebaliknya, bayangkan diri Anda dalam pekerjaan ideal Anda, rasakan kepuasan dari kesuksesan tersebut, dan dengarkan ucapan selamat dari rekan-rekan dan atasan atas kesuksesan Anda. Latihan mental ini mengaktifkan jalur saraf yang sama seperti tindakan nyata, sehingga secara efektif mempersiapkan Anda untuk meraih kesuksesan yang sebenarnya. Afirmasi melengkapi visualisasi. Ini adalah pernyataan positif dan pemberdayaan yang Anda ulangi pada diri sendiri, memperkuat tujuan dan keyakinan bahwa Anda mampu mencapai tujuan Anda. Ini bukan sekadar pikiran harapan, tetapi deklarasi kuat yang membentuk pola pikir Anda dan menyelaraskan alam bawah sadar dengan aspirasi Anda. Sebagai contoh afirmasi, "Saya sukses dan yakin dengan kemampuan saya." Dengan mengatakan kalimat afirmasi itu setiap hari, akan dapat mengubah persepsi diri dan membuka peluang bagi Anda. 4. Kekuatan rasa syukur dan berbagi. Rasa syukur dan berbagi lebih dari sekadar kebajikan, keduanya bertindak sebagai katalis kuat dalam proses manifestasi. Ketika Anda secara teratur mengekspresikan rasa syukur, Anda fokus pada kelimpahan yang sudah ada dalam hidup Anda, yang pada gilirannya akan menarik lebih banyak kelimpahan. Ini adalah siklus positif yang terus-menerus mengisi dirinya sendiri. Buatlah jurnal rasa syukur atau cukup luangkan beberapa menit setiap hari untuk merenungkan apa yang Anda syukuri. Praktik ini mengalihkan fokus Anda dari apa yang kurang menuju apa yang Anda miliki, menciptakan pola pikir yang kondusif untuk menerima lebih banyak kelimpahan. Kedermawanan dan berbagi juga memainkan peran penting. Ketika Anda memberi, baik itu waktu, sumber daya, atau kebaikan, Anda menciptakan aliran energi yang seringkali kembali kepada Anda dengan berlipat ganda. Ini adalah prinsip universal, semakin banyak Anda memberi, semakin banyak yang Anda terima. Ini bukan tentang pertukaran transaksional, ini tentang benar-benar berkontribusi pada kesejahteraan orang lain, yang secara tidak langsung meningkatkan hidup Anda sendiri, sehingga seringkali mengarahkan Anda pada peluang dan berkah yang tidak terduga. Misalnya, menjadi relawan atau membantu seseorang yang membutuhkan tidak hanya menguntungkan mereka, tetapi juga memperkaya hidup Anda, dan seringkali menghasilkan peluang dan berkah yang tak terduga datang ke dalam hidup Anda. 5. Menyelaraskan tindakan dengan niat. Manifestasi sejati melampaui ranah pemikiran, dan membutuhkan tindakan konkret yang selaras dengan niat Anda. Ini tentang menjembatani kesenjangan antara apa yang Anda inginkan dan apa yang Anda lakukan. Misalnya, jika Anda sedang mewujudkan kesuksesan finansial,
Tidak cukup hanya memvisualisasikan dan mengafirmasi kekayaan, tetapi Anda juga perlu mengambil langkah-langkah praktis seperti membuat anggaran, berinvestasi, atau meningkatkan keterampilan Anda. Penyelarasan antara tindakan dan niat ini menciptakan sinergi yang kuat, yang mendorong Anda menuju tujuan Anda. Konsep ini didukung oleh penelitian dalam psikologi perilaku, yang menunjukkan bahwa konsistensi antara keyakinan dan tindakan kita akan menghasilkan kehidupan yang lebih harmonis dan memuaskan. Ketika tindakan Anda mencerminkan niat Anda, maka Anda menciptakan rasa keselarasan dan keaslian, mengurangi konflik internal, dan meningkatkan peluang keberhasilan. 6. Mengatasi tantangan dan hambatan. Jalan menuju manifestasi jarang sekali tanpa tantangan. Hambatan adalah bagian yang tak terelakkan dari perjalanan, tetapi mereka juga merupakan peluang untuk pertumbuhan dan ketahanan. Salah satu pendekatan efektif adalah mengadopsi pola pikir berkembang. Pola pikir ini menerima tantangan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang, bukan melihatnya sebagai hambatan yang tidak dapat diatasi. Pola pikir penting lainnya adalah melihat hambatan sebagai cara untuk melatih ketahanan. Ketahanan bukan berarti tidak merasakan kekecewaan atau frustrasi. Ini tentang seberapa cepat Anda bisa pulih dari kemunduran ini. Teknik seperti mindfulness, bicara positif pada diri sendiri, dan mencari dukungan dari komunitas, dapat secara signifikan meningkatkan ketahanan Anda. Dengan menerapkan pola pikir ini ke dalam perjalanan manifestasi Anda dapat menghadapi pasang surut kehidupan dengan lebih mudah, dan tetap berada di jalan untuk mencapai keinginan Anda. 7. Praktik spiritual. Menerapkan praktik spiritual seperti meditasi dan doa ke dalam perjalanan manifestasi Anda tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pribadi, tetapi juga membuka akses ke kebijaksanaan universal yang lebih dalam. Ketika Anda bermeditasi, Anda tidak hanya menenangkan pikiran, tetapi juga mengakses keadaan kesadaran yang lebih tinggi. Keadaan ini memungkinkan hubungan yang lebih jelas dengan keinginan batin Anda dan niat alam semesta untuk Anda. Penelitian dalam neuroteologi, sebuah bidang yang mengeksplorasi hubungan antara spiritualitas dan otak, telah menunjukkan bahwa meditasi yang teratur dapat menyebabkan perubahan pada area otak yang terkait dengan peningkatan kecerdasan emosional dan empati. Transformasi neural ini dapat membuat Anda lebih peka terhadap isyarat halus dan sinkronisitas yang dihadirkan oleh alam semesta, yang membimbing Anda menuju tujuan. Di sisi lain, berdoa dapat menciptakan jangkar psikologis yang kuat. Dengan secara teratur mengartikulasikan keinginan Anda kepada kekuatan yang lebih tinggi, maka Anda memperkuat komitmen Anda terhadap keinginan tersebut. Tindakan berserah diri ini bukanlah tentang melepaskan kendali, ini tentang penciptaan bersama dengan alam semesta. Anda mengakui bahwa meskipun Anda memainkan peran penting dalam mewujudkan keinginan Anda, ada juga rencana alam semesta yang lebih besar yang sedang bekerja. 8. Menyeimbangkan keinginan materi dan pertumbuhan spiritual. Mewujudkan keinginan Anda melibatkan lebih dari sekadar mengejar keuntungan materi. Hal ini secara intrinsik terkait dengan pertumbuhan spiritual Anda. Untuk memahami keseimbangan ini dapat dimulai dengan menyadari bahwa keinginan materi dan pertumbuhan spiritual adalah kedua hal yang saling melengkapi. Ketika tujuan materi selaras dengan nilai-nilai spiritual Anda, tujuan tersebut dapat menjadi sarana untuk mengembangkan diri dan memberikan kontribusi positif kepada dunia. Misalnya, memperoleh kekayaan bukan hanya tentang kenyamanan pribadi atau kemewahan. Itu juga bisa berarti memiliki sumber daya untuk membantu orang lain, menciptakan, dan berkontribusi kepada masyarakat dengan cara yang bermakna. Kuncinya terletak pada niat Anda. Jika niat Anda berakar pada pelayanan, belas kasih, dan pertumbuhan pribadi, maka mengejar tujuan materi menjadi bagian dari perjalanan spiritual Anda. Di sisi lain,
Penting untuk tetap waspada terhadap niat di balik keinginan Anda. Apakah Anda mengejar kepemilikan materi sebagai sarana untuk mendapatkan pengakuan dari dunia? Jika demikian, inilah saatnya untuk berhenti sejenak dan menyelaraskan kembali niat Anda. Pertumbuhan spiritual mengajarkan kita bahwa kepuasan sejati berasal dari dalam, bukan dari pencapaian atau kepemilikan eksternal. Untuk menjaga keseimbangan ini, lakukanlah refleksi diri secara teratur. Renungkan tujuan dan aspirasi Anda. Apakah mereka selaras dengan diri yang lebih tinggi dan tujuan sejati Anda? Apakah mereka berkontribusi pada kesejahteraan Anda dan orang lain? Praktik seperti meditasi, jurnal, dan mindfulness dapat membantu dalam proses introspektif ini. Sebagai penutup dari perjalanan kita, penting untuk diingat bahwa proses manifestasi ini bukan hanya tentang mencapai apa yang kita inginkan secara materi, ini juga tentang perjalanan penemuan dan pertumbuhan diri yang lebih dalam dan lebih memuaskan. Setiap langkah yang kita ambil dalam memahami dan menerapkan hukum-hukum universal ini, membawa kita lebih dekat dengan diri sejati kita dan alam semesta. Kekuatan untuk mewujudkan impian ada dalam diri kita masing-masing, dan selalu menunggu kita memanfaatkannya. Dengan menyelaraskan pikiran, keyakinan, dan tindakan dengan aspirasi terdalam, maka kita memanfaatkan sumber potensi kita. Ini bukan tentang memberi perintah kepada alam semesta untuk melayani keinginan kita, tetapi tentang penciptaan bersama dengan alam semesta dalam harmoni dengan diri kita dan dunia di sekitar kita. Kita semua memiliki kemampuan untuk membentuk realitas kita, tetapi ini membutuhkan lebih dari sekadar harapan. Hal ini menuntut keyakinan, tindakan, dan komitmen terhadap pertumbuhan. Setiap afirmasi, setiap momen rasa syukur, dan setiap langkah menuju tujuan adalah tindakan penciptaan yang kuat. Biarkan perjalanan ini menjadi pengingat bahwa pikiran dan kata-kata Anda bukan hanya awan yang lewat di langit pikiran Anda. Mereka adalah alat yang Anda gunakan untuk membentuk dunia Anda. Gunakanlah dengan bijak, gunakan dengan berani, dan gunakan dengan cinta. Rangkul pemahaman ini bukan hanya sebagai cara untuk memenuhi keinginan Anda, tetapi sebagai perjalanan transformasi. Biarkan setiap tantangan menjadi peluang untuk belajar, dan biarkan setiap kesuksesan menjadi langkah menuju pemahaman dan kegembiraan yang lebih besar. Sekian untuk video kali ini. Ingatlah, perjalanan manifestasi adalah proses yang berkelanjutan dan terus berkembang. Jadi, teruslah maju dengan hati yang penuh keberanian dan pikiran yang terbuka terhadap kemungkinan tanpa batas. Alam semesta bukan sekadar sesuatu di luar sana, tetapi adalah bagian dari Anda, menunggu untuk menggemakan aspirasi terbesar dan kebenaran terdalam Anda. Terima kasih sudah menonton.